Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan di hari yang baru ini kami boleh mengawali dengan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, supaya kami beroleh kekuatan dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kendati kami lemah, tapi kami kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema cacing yang perkasa. Saya sambung renungan Manarema Senin yang lalu. Ya. Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-14. Yesaya 41 ayatnya yang ke-14. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Salah satu perkataan Tuhan yang kerap disampaikan kepada umatnya adalah kata jangan takut. Di kitab Yesaya, kalimat ini muncul berkali-kali. Mengapa bangsa Israel takut? Sebenarnya ketakutan mereka memang sungguh beralasan. Karena mereka adalah orang-orang buangan yang bersiap-siap kembali ke negeri mereka. Secara pemerintahan pasti belum stabil. Secara militer pasti kekuatan militer Yehuda sangat lemah. Secara mental pun mereka bimbang dan tidak cukup percaya diri, sebab selama ini cap atau stempel orang buangan melekat pada diri mereka. Dalam keadaan yang serba kurang itu, mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka. Jadi wajar kalau mereka takut, wajar kalau mereka bimbang. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Karena Tuhan memberikan jaminan dengan berkata, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan berterus terang tentang keadaan mereka, bahwa kekuatan mereka bagikan cacing maupun ulat sangat lemah. Tapi justru di saat itulah Tuhan menolong dan menyertai mereka. Ayat 15 dari Yesaya pasal 41 berkata, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru. Dengan gigi dua jajar, engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat menjadi sekam. Sangat kontras bila dibandingkan dengan ayat yang ke-14. Jika dalam ayat yang ke-14 Israel digambarkan sebagai cacing dan ulat yang lemah, tapi dalam ayat yang ke-15 Israel digambarkan seperti papan pengirik yang tajam dan baru. Di tangan Tuhan Israel menjadi alat tampi untuk menyerahkan musuh-musuhnya. Seperti itulah halnya dengan hidup kita. Tanpa Tuhan kita seperti cacing dan ulat, lemah, tidak berdaya. Kita mudah dikalahkan oleh musuh-musuh kita, tapi di tangan Tuhan kita menjadi kuat dan perkasa. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesanggupan yang luar biasa. Sungguh, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bukanlah siapa-siapa tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Benar bahwa kita hanya carang yang bisa berbuah ketika kita menempel pada pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan bimbang dan jangan takut, sebab Tuhan menyertai di sepanjang langkah kehidupan kita. Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita. Tangan kanannya akan membawa kemenangan. Tangan kanannya akan terus memegang dan menuntun langkah-langkah kita. Sebab itu mari kita selalu ingat, sendirian kita lemah, tapi bersama dengan Tuhan kita menjadi perkasa.
Mari bersama-sama menjadi orang-orang yang tegar dalam menghadapi goncangan kehidupan. Karena ada Tuhan yang menopang, ada tangan yang kuat yang terus menopang kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur buat janji firman-Mu yang akan terus menyertai dan mendampingi kami melewati perjalanan hidup yang panjang. Ada sukacita, ada duka cita yang mewarnai. Ada goncangan-goncangan yang mewarnai. Tapi Engkau juga yang akan menolong kami untuk tetap teguh dalam goncangan-goncangan yang kami alami. Karena kami sadar kami yang lemah, kami yang terbatas. Menjadi kuat dan perkasa ketika kami hidup dan berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Bapa, meteraikan firman-Mu, berkati semua yang sudah mendengar kebenaran ini, dan biar kebenaran firman-Mu ini menjadi pertolongan pada masa-masa ketika kami lemah, ketika kami dalam kesukaran. Kebenaran firman-Mu muncul menjadi penguat dalam kehidupan kami, untuk kami melanjutkan langkah perjalanan hidup kami sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Bapa, hamba-Mu berdoa sepanjang hari ini, biar berkat-Mu menyertai setiap kami. Apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.